Yo halo semuanya, kali ini gue bakalan ngelis beberapa murid yang pingin banget buat ngelawan bahkan ngalahin si Enokoji. Beberapa murid ini udah tahu sebagian kemampuan dari Enokoji. Di saat Enokoji ngeluarin sedikit kemampuannya itu, membuat beberapa murid yang tahu itu tertarik buat ngelawan si Enokoji. Dan berikut beberapa list murid yang terobsesi ingin banget buat ngelawan bahkan ngalahin si Enokoji. Pertama ada si Ryuan Kakeru dari kelas C. Ya seperti yang kalian tahu, awal Ryuan tertarik terhadap si Enokoji karena Enokoji menjadi orang yang bergerak di balik layar di dalam kelas D. Atau Ryuan menyebut Enokoji sebagai X di light novelnya ya. Ryuan tertarik dengan X karena si X ini punya pemikiran yang hampir mirip dengan dirinya. Saat Enokoji keluar di hadapan Ryuan untuk menyelamatkan si K di atas atap, pas itu Ryuan nggak percaya kalau si Enokoji itu adalah dalang di dalam kelas D. Cuma setelah Enokoji memberikan bogem ke dirinya, Ryuan mulai percaya kalau orang yang selama ini menggagalkan rencananya dari balik layar itu adalah si Enokoji. Dari sana Ryuan itu mulai terobsesi untuk membalaskan dendamnya dan mengalahkan si Enokoji. Tapi dengan kemampuan dan kekuatan Ryuan yang sekarang, Ryuan itu sadar diri kalau dirinya yang saat ini tuh masih belum cukup buat mengalahkan si Enokoji. Jadi untuk beberapa waktu si Ryuan itu akan menahan diri dan menargetkan kelas lain. Dan di akhir dia itu akan mengalahkan si Enokoji. Bentuk kekalahan Ryuan dari Enokoji menjadi salah satu pemicu Ryuan untuk berkembang ya. Setelah kalah dari si Enokoji, Ryuan itu mulai berubah sedikit demi sedikit. Untuk di volume terbaru, volume 8 second year sekarang, si Ryuan itu diperlihatkan masih terfokuskan untuk melawan si Sakayanagi. Ada janji Ryuan dan Sakayanagi yang masih belum kita ketahui itu ya. Ya mungkin kita bisa melihat rematch antara Ryuan melawan si Enokoji pada ujian kelas 3 nanti mungkin ya. Mungkin rematch mereka bukan hanya berupa baku hantam, melainkan mungkin mereka tuh akan adu otak strategi di dalam ujian khusus di art tahun ketiga nanti. Mungkin ini mah ya. Enokoji itu pernah mengatakan kalau harus memilih orang yang mengeluarkannya, maka pada saat itu Enokoji itu ingin Ryuan lah yang mengeluarkannya dari sekolah. Enokoji itu merasa respect terhadap Ryuan dan melihat potensi di dalam si Ryuan. Makanya Enokoji itu sampai bilang begitu ke Ryuan. Seenggaknya Ryuan yang sekarang itu menilai kalau Enokoji itu adalah seorang monster dan gak memandang Enokoji sebelah mata lagi si Ryuan. Jadi di rematch selanjutnya si Ryuan itu bakalan lebih berhati-hati dan waspada jika melawan Enokoji nantinya, gak seceroboh sebelumnya gitu. Ya kita nantikan aja rematch Ryuan yang ingin mengalahkan Enokoji. Apakah bakal menjadi kemenangan bagi Ryuan atau malah bakal jadi kekalahan kedua bagi Ryuan. 2. Sakayanagi Harisu dari kelas A. Awal pemicu yang membuat Sakayanagi ingin melawan Enokoji, dulu Sakayanagi itu pernah mengunjungi White Room saat masih kecil bersama ayahnya. Di sana Sakayanagi itu mengatakan ke ayahnya kalau jenius hasil eksperimen adalah jenius palsu, dan jenius dari lahir seperti dirinya lah yang merupakan jenius sesungguhnya. Dari sana Sakayanagi itu pengen ngadu kemampuannya dengan Enokoji. Tentu saja Sakayanagi itu nggak mau mengadu lari dengan Enokoji, melainkan mengadu otak ya. Duel pertama mereka itu terjadi di kelas 1 akhir, di saat itu pada ujian seleksi acara atau event selection dalam permainan catur. Pada saat itu si Enokoji itu kalah, tapi kekalahan Enokoji dari Sakayanagi itu ada semacam sebuah kecurangan di baliknya. Direktur Tsukishiro itu ikut campur di dalam duel mereka. Si Tsukishiro itu menggerakkan bidak catur milik Enokoji di akhir, dan itu membuat Enokoji kalah ya karena nggak bisa menggerakkan bidak miliknya. Sakayanagi pun nggak terima dengan hasil itu karena ada kecurangan dari pihak luar, dan mereka itu melakukan duel ulang dengan posisi bidak catur sama seperti terakhir kali sebelum dicurangi oleh Direktur Tsukishiro, dan ternyata hasilnya si Enokoji lah yang menjadi pemenangnya. Dan Sakayanagi pun mengakui kalau Enokoji itu beneran jenius, bukan jenius palsu. Tidak sampai di sana, setelah itu si Sakayanagi itu menantikan pertarungan mereka terjadi kembali. Si Sakayanagi itu masih mempunyai keinginan untuk melakukan pertarungan kembali dengan Enokoji. 3. Nagumo Miyabi dari kelas A tahun ketiga. Ketua OSIS ini juga memiliki semacam obsesi tersendiri untuk membuktikan kalau dirinya itu berada di atas Enokoji. Nagumo ini bisa dibilang cemburu ke Enokoji ya, karena si Enokoji itu diakui oleh mantan ketua OSIS sebelumnya, yaitu si Manabu. Sebelumnya Nagumo itu selalu melakukan pertarungan melawan Manabu, tapi Manabu itu kelihatan gak menghiraukan si Nagumo. Dari sanalah asal kecemburuan dan keirian Nagumo terhadap si Enokoji. Nagumo itu pengen tahu kemampuan Enokoji sebenarnya sampai diakui oleh si Manabu. Dari awal art second year, si Nagumo itu udah bergerak untuk menemani Enokoji bermain. Nagumo itu kerjasama dengan Tsukishiro untuk membuat sayembara memburu Enokoji untuk para tahun pertama.
Dan akibatnya beberapa murid tahun pertama pun memburu Enokoji setelah itu. Lalu di ujian pulau, si Nagumo tuh mau memaksa Enokoji untuk ikut ajakannya bermain. Tapi pas itu kondisinya Enokoji itu lagi buru-buru buat ke tempatnya Sugishiro. Dan di sana Enokoji itu membogem Nagumo sampai Nagumo pingsan. Kebencian Nagumo terhadap Enokoji itu semakin kuat setelah kena bogem Enokoji itu. Setelah itu Nagumo pun menggerakkan seluruh tahun ketiga untuk memberikan Enokoji intimidasi. Akibatnya Enokoji itu sempat agak risih beberapa waktu karena pandangan para murid tahun ketiga itu menuju ke dirinya. Nagumo itu benar-benar musuh alami dari si Enokoji, kata si Gareyuin. Enokoji itu ingin menjalani kehidupan sekolah yang damai. Nagumo merusaknya dengan cara membuat seluruh tahun ketiga bergerak untuk mengamati si Enokoji. Tidak sampai di sana, si Nagumo juga itu mengacaukan momen di saat Enokoji itu mau menjawab perasaan dari seorang Ichinose Honami. Ini baru awal dari pembalasan Nagumo, kata si Nagumo untuk si Enokoji. Sebelum festival olahraga dimulai, Nagumo itu ngajak duel Enokoji lagi. Tapi pas itu si Enokoji itu malah nggak ikut dalam festival olahraga. Enokoji absen ya. Pas itu Enokoji itu malah ikeh-ikeh sama Sakenagi di dalam kamarnya. Dan Nagumo itu berasa diremehkan dan direndahkan pada saat itu. Lihatlah tatapannya di PHP sama seorang si Enokoji. Nagumo refleks jadi sad boy ya. Tapi tenang, mendekati festival budaya dimulai, Enokoji itu malah balik ngajuin tantangan ke Nagumo. Mungkin pertarungan mereka itu bakal terjadi tepat sebelum kelulusan dari Nagumo. Sebentar lagi kan latarnya tuh si ketua OSIS atau si Nagumo ini bakalan lulus ya. Rasanya agak kasihan kalau lulus tanpa kesampaian si Nagumo itu mau melawan si Enokoji. Ya gua berharap Nagumo itu dapat panggung atau pertarungan yang layak melawan Enokoji di akhir masa sekolahnya. Nagumo itu pernah berkata kalau di sekolah ini nggak ada murid yang selevel dengan dirinya. Di tahun lalu cuma ada Manabu yang setingkat dengan dirinya, cuma Manabu itu udah lulus sekarang. Bisa dikatakan kalau Enokoji ini menjadi pengganti dari Manabu ya, untuk menemani si Nagumo bermain. 4 Hosen Kazuomi dari tahun pertama kelas D. Yap, si Hosen itu salah satu peserta yang ikut sayembara untuk memburu Enokoji untuk mendapatkan 20 juta poin pribadi dari Nagumo. Hosen itu bekerja sama dengan Amasawa. Amasawa itu membeli pisau untuk Enokoji. Lalu pisau itu Amasawa ambil kembali dan Hosen berniat untuk mengambing hitamkan si Enokoji sebagai pelaku yang menusuknya. Karena di pisau itu ada sidik jari dari si Enokoji kan. Hosen menusuk kakinya sendiri memakai pisau milik Enokoji. Tapi Enokoji itu menyadari rencana busuk di balik si Hosen itu. Sebelum tusukan itu menuju ke paha milik Hosen sendiri, Enokoji itu menahan pisau itu dengan tangannya dan mencengkeram tangan milik Hosen. Hosen itu nggak bisa bergerak melepaskan pisau tersebut dan merasakan kekuatan dari Enokoji. Lalu si Hosen itu juga kagum karena seperti yang kalian lihat, Enokoji itu masih menampilkan ekspresi datar walaupun tangannya itu udah kena tusuk ya. Dan tusukannya itu dalam lagi ya kan, sampai bolong itu tangannya si Enokoji. Gua yang ngeliat aja ngerasa ngilu ya, tapi ya Enokoji itu malah datar-datar aja, nggak merasakan sakit. Mulai dari sanalah si Hosen tertarik untuk melawan Enokoji, dan Hosen untuk pertama kalinya merasa bersemangat untuk menghadapi orang lain. Tidak sampai di situ, si Hosen tuh menargetkan Enokoji lagi di ujian pulau ya. Hosen itu mau ngajak duel gelut Enokoji di pulau, tapi sayangnya duel itu tidak terjadi. Ryuen itu datang untuk melawan Hosen dan Enokoji itu berhasil lari pada saat itu. Malahan bukan duel dengan Enokoji, pada saat itu si Hosen itu malah dikeroyok sama gengnya milik Ryuen ya. Tapi yang jelas Hosen itu selain mengincar hadiah 20 juta poin dari Nagumo ya, Hosen juga itu punya hasrat tersendiri untuk berhadapan dengan Enokoji. Kita nantikan aja panggung mana yang akan disiapkan oleh Hosen selanjutnya untuk melawan Enokoji. Karena ya seperti yang kalian lihat dan kalian tahu ya, semakin kesini art second year ini, cerita untuk tahun pertamanya itu makin gak ada. Si Nanase, si Amasawa, si Hosen tuh makin tipis diceritainnya di art dan kedua. Hosen terakhir disorot banget ya pas di ujian pulau lalu. Udah lama banget pokoknya. 5. King Yagami dari kelas A tahun pertama. Yagami ini berasal dari White Room generasi ke-5, beda satu angkatan sama si Enokoji. Di White Room setiap pengajarnya itu selalu mengatakan kalau Enokoji itu adalah mahakarya dari White Room. Dari sanalah Yagami itu punya ambisi tersendiri untuk membuktikan ke White Room kalau dirinya itu lebih di atas si Enokoji. Dasarnya si Yagami itu udah muak ya, gua udah muak dengan perkataan kalau Enokoji itu sangat luar biasa atau Enokoji adalah mahakarya di White Room. Yagami itu udah muak dengan kata-kata itu. Yagami itu nggak akan melawan Enokoji pakai kekerasan, tapi dia itu akan duel otak, duel siasat, ataupun duel strategi dengan Enokoji.
Cuma ya Yagami itu tinggal nama doang di sekolahan ya. Yagami udah dikeluarkan dari sekolah pada saat ini ya. Ya gara-gara sepuncuk surat cinta gitu. Konyol banget si Yagami ini. Berarti udah kelihatan jelas ya membuktikan kalau di White Room itu masih belum ada yang setara dengan Ayano-koji ya. Ayano-koji itu adalah satu-satunya mahakarya dari White Room. Sekelas Yagami yang merupakan lulusan terbaik di generasi kelima aja masih bisa dimain-mainin sama si Ayano-koji ya. Yagami itu mungkin ahli dalam menyamar sebagai murid populer, jago berkomunikasi, bersosialisasi. Tapi ya cuma itu doang kelebihan dari Yagami ketimbang si Ayano-koji. Yagami itu kalau gua lihat itu terlalu santai dia dan banyak celah banget. Nggak bisa mengatur emosinya juga. Dan penyebab lain kekalahan Yagami karena Ayano-koji itu punya banyak bidak yang dapat dia gerakkan di sana seperti Ryuen, Horikita. Ya serta Ayano-koji itu dapat informasi tambahan dari Tsubaki serta Izigami di belakangnya. Ya ente lah ya buat si Yagami ini dikeroyok sama bidak Ayano-koji dan Izigami. Selamat kembali ke White Room buat Yagami. Tapi ya harus diakui kalau Yagami ini ada di atas rata-rata murid biasa kemampuannya. Sebelum Yagami dikeluarkan dari sekolah, dia itu sempat menghantam Mashima Sensei. Dan harusnya ada kurang lebih 5 orang dewasa untuk menggantikan Yagami yang sedang ngamuk pada saat itu. Ya mungkin Yagami nantinya bakal berbalik menjadi penyokongnya Ayano-koji di White Room. Kan Ayano-koji itu pernah bilang ya dia itu akan kembali ke White Room setelah lulus nanti. Dan ada kemungkinan nanti Yagami itu bisa jadi asistennya Ayano-koji kelak di masa depan bersama si Amasawa buat ngurusin White Room. Yaitu tadi dia beberapa murid yang sangat pingin melawan Ayano-koji. Mana di antara kelima murid tadi yang mempunyai potensi buat menumbangkan Ayano-koji? Komen di bawah ya. Sekian video kali ini, makasih buat kalian yang udah nonton sampai habis. See you next video, bye bye. した僕の夏休みはやがて記憶回路のゲートでいくつかにちぎれて断続的な絵になったのです